Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita berjumpa lagi bersama guru kita Pak Profesor Samsuri yang akan membawakan sebuah formula kehidupan lagi, yaitu sekarang kita akan membahas tentang teknik komunikasi yang efektif. Nah, kenapa kita penting ya menyimak materi ini? Karena komunikasi itu adalah hal yang penting. Seringkali peperangan itu akibat komunikasi, tengkaran akibat komunikasi. Jadi kalau komunikasi salah, seringkali akan membawa kepada keburukan. Jadi kita perlu memperhatikan komunikasi itu harus berjalan dengan baik, harus jelas, harus bisa diterima dan disampaikan dengan baik, ya supaya maksud memberi pesan itu bisa diterima oleh penerima dan bisa memberikan umpan balik yang tepat. Kalau bicara menjawab pun dengan jawaban yang tepat. Jadi komunikasi itu sangat penting. Bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, dalam bisnis pun itu sangat penting. Dalam pekerjaan di kantor pun komunikasi yang salah bisa menyebabkan manajemen yang kacau, sistem yang kacau. Nah sekarang Profesor Samsuri, guru kita, akan menjalankan sebuah formula. Bagaimana caranya komunikasi kita itu efektif. Dan formula itu disebut dengan follow. Tanpa pandang lagi, kita akan minta ya, Pak Guru kita untuk menyampaikan apa yang dimaksud dengan kalem. Mengapa, Pak Prof? Alhamdulillah, terima kasih Pak Rahmat atas kesempatan ini. Para hadirin, para pemirsa yang Bapak cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin, Bapak akan menyampaikan satu formula singkat bagaimana kita mengadakan komunikasi yang efektif. Artinya komunikasi itu menyampaikan apa yang diharapkan dari komunikasi, yaitu supaya kita bisa mengadakan hubungan baik dengan orang lain, apa bersifat perorangan atau bersifat banyak orang atau masalahnya. Jadi formulanya sederhana sekali, kalem. Kalem itu dalam bahasa yang lain mungkin tenang, ya. Tidak terburu-buru. Ya. Nah, tapi dalam hal ini, kalem ini merupakan satu formula yang terdiri dari 5 huruf. K, A, L, E, dan M. Masing-masing huruf itu punya makna tersendiri dalam rangka kita berkomunikasi yang baik. K-nya itulah kasih. Ya. Kasih itu berarti cinta. Ya. Nah, jadi komunikasi yang baik itu apabila dasar oleh rasa cinta, kita akan memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang yang kita hubungi. Kemudian yang kedua, A-nya. A itu atensi. Ya. Jadi kita perhatian kepada masalah yang dihadapi oleh saudara kita yang ada di hadapan kita. Dan yang ketiga, L, lemah lembut. Sampaikanlah kalau kita punya suatu ide atau kita punya salah dengan cara yang lemah lembut. Ya. Jangan menggunakan emosi yang negatif, tapi dengan emosi yang positif. Sampaikanlah dengan suara yang enak didengar, ya. Kemudian isinya itu lemah dan lembut. Ya. Insya Allah, komunikasi kita itu akan berjalan dengan baik. Ya. Dan yang keempat, E-nya, M-E itu empati. Ya. Jadi melihat sesuatu itu dari sudut orang lain. Jangan dimulai dengan sudut kita sendiri atau dari kepentingan kita sendiri. Insya Allah apabila kita memperhatikan kepentingan orang lain, maka orang lain itu juga akan memperhatikan kepada kita. Dan terakhir M. M itu mencari solusi. Ya. Setiap komunikasi biasanya ya kita ingin memecahkan suatu masalah.
Jadi tujuan akhir dari komunikasi itu apabila ada masalah, kita mencari solusinya, jalan keluar yang terbaik dari masalah yang kita hadapi. Apa-apa masalahnya antara kita dengan yang kita hadapi, atau masalah umum yang kita hadapi. Nah, kita kalau berkomunikasi harus mencari solusi, ya. Mencari jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Itulah secara garis besar, para dan pemirsa, ya. Suatu formula yang singkat, bagaimana supaya kita berkomunikasi dengan baik dan menghasilkan apa yang diharapkan dari komunikasi. Nah, ini Bapak, mungkin kita akan gali lebih dalam ya para pemirsa apa yang dimaksud dengan kalem ini. Kita mulai dengan yang pertama yaitu kasih atau cinta ya. Kata Bapak, komunikasi yang efektif itu harus didasari dengan cinta. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya Bapak, kita itu cara berkomunikasi yang didasari dengan cinta? Maka kita itu harus misalnya sambil apa, memberikan sesuatu atau menasihati dan sebagainya. Mana Pak Prof? Ya, betul ya. Menerima cinta itu memberikan sesuatu yang terbaik kepada yang kita cintai, ya. Dalam hal ini dalam mereka kita berkomunikasi, ya. Jadi yang dihadapi oleh kita itu siapa, ya. Nah, kalau orang miskin mungkin ya, masa yang hadapinya itu adalah bagaimana keluar dari kemiskinan. Kalau kita berhubungan dengan orang yang menganggut, mungkin mereka juga mengharapkan ya ada solusi dari masalah dia, bahwa sekarang ini dia sedang menganggur, ya. Nah, apapun yang kita lakukan, hendaknya memperhatikan kepada yang kita hadapi. Jadi memang kasih itu ada rasa cinta, ada rasa keinginan untuk membantu dan juga untuk memberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi oleh dia, bukan oleh kita. Ya. Nah, jadi mulai kita itu mulai kepentingan lebih utama memperhatikan kepada orang lain. Nah, kalau kita punya kepentingan baru ya kita sampaikan selanjutnya. Itu barangkali kalimat para pemirsa yang terpenting, ya. Kasih itu dimulai dengan rasa cinta akan memberikan sesuatu kepada dia. What can I do for you? Apa yang dapat saya berikan untuk Anda? Bukan what can I get from you, ya. Bukan apa yang akan saya peroleh dari dia. Ya. Nah, jadi komunikasi yang kasih itu dimulai dengan formula tadi, apa yang dapat saya berikan untuk Anda. Karena Prof, kita itu sering kali ya berkomunikasi bermaksud baik kepada orang tersebut, tapi seringkali penerimaannya yang salah. Itu bagaimana cara mengatasinya Pak Prof? Bahkan niat kita niat baik, ya. Kalau dia misalnya salah pengertiannya harus dijelaskan aja, ya. Jelaskan tujuan kita itu diberi membantu untuk menghina, ya. Memang kadang-kadang ada orang yang diberi itu seolah kita itu menghina sama dia, ya. Jelaskan saja. Tapi tentu saja kita harus tahu sebenarnya dia itu siapa, ya. Levelnya itu level bagaimana, ya. Nah, sehingga apa yang kita lakukan itu disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Nah, kalau banyak orang sombong mungkin harus beda lagi, ya, bagaimana menyampaikannya, ya. Tapi kalau level umumnya orang, ya, orang kecil, ya, mereka itu senang apabila dibantu, ya. Jarang yang dibantu menjadi marah dan sebagainya, ya. Nah, tentu saja cara menyampaikannya dengan baik, ya. Misalnya mereka sesuatu yang dilemparkan, ya, tapi serahkan dengan baik-baik, ya. Insya Allah, ya, orang yang diberi itu sebagian besar itu akan berterima kasih dan menerima. Asal kita jangan menghinakan, ya. Yang lain sambil memberi sambil menghina, ya memang kamu itu goblok dan sebagainya, ya. Ya pantas saja kamu sengsara, ya. Kalau itu pemalas, jangan begitulah, ya. Saya sampaikan suatu, ya, mudah-mudahan ke depan, ya, Anda menjadi lebih baik lagi, lebih sukses lagi dan segala usaha Anda. Insya Allah, Pak. Kalau menyampaikan dengan baik, orang itu akan menerima dengan baik. Dan seringkali kita kan nggak tahu nih Pak Prof, orang itu yang dibutuhkannya apa, nah, orang tersebut. Ya, Apa kita perlu bertanya dulu ke dia? ya. Ya kan tentu saja kita sudah kenal, ya. Jadi orang yang akan kita hubungi itu pasti sudah kita kenal. Minimal kita dapat informasi, ya. Ya katakanlah kalau kita misalnya seorang politisi, ya, kita menyampaikan pada orang-orang yang akan diajak pemilih kita, kan sebelumnya itu kita ada informasi dulu, ya. Mereka akan hubungi itu macam apa orang, ideologinya apa, ya, kondisinya gimana, ya. Nah, insya Allah kalau kita menyampaikannya sesuai dengan kondisinya masing-masing, ya,
apa yang kita sampaikan itu pasti akan kembali kita. Wah, ini mirip dengan ini Pak Prof, dengan teknik marketing atau selling. Ya, Karena di marketing juga kita harus tahu siapa target pasar kita. ya, Dalam selling juga kita tahu siapa calon prospek kita seperti apa. Jadi memahami siapa yang kita ajak komunikasi itu sangat penting ya Pak ya, Prof. betul. Jadi kita harus mencari informasi dulu. Iya, Oke, mungkin kita masuk ke nomor dua, itu atensi. Mungkin lebih jelasnya kita yang dimaksud dengan atensi dalam komunikasi, Pak Prof. ya dia memberikan perhatian, ya, memberi perhatian kepada kepentingan orang yang kita hubungi, ya. Jangan menyampaikan kepentingan kita, ya, tapi lebih baik perhatikan kepentingan dia, ya. Kalau dia itu misalnya orang miskin, ya, sedang berusaha, ya, kebetulan tidak punya modal, ya, coba bantulah misalnya permodal usahanya. Kalau dia sudah punya modal tapi usahanya kurang laku, nah, berikanlah misalnya pengertian bagaimana memasukkan barangnya supaya laku, ya. Misalnya supaya yang begini sopan santun, ya. Kemudian takarannya yang bagus, yang dikurangi, ya. Kualitasnya jangan di rumah-rumah lah. Nah itu kita sampaikan dengan baik-baik, ya. Jadi komunikasi yang terbaik itu adalah hubungan di mana yang dihubungi itu merasa senang, ya, dengan kita hubungi. Karena kita memperhatikan kepentingan dia. Jangan menyampaikan kepentingan kita. Ya. Kalau kita yang ya, kita menyampaikan kepentingan dia akan kurang mendapat perhatian. Coba manusia itu pada dasarnya menentukan diri sendiri, Pak, ya. Coba aja kalau kita berfoto bersama, ya. Coba foto yang pertama di channel itu siapa, ya? Foto kita sendiri. Itu sendiri. Jadi pada dasarnya manusia itu lebih memperhatikan kepentingan diri sendiri dibandingkan orang lain. Dengan demikian dalam komunikasi yang efektif, kita itu harus memperhatikan kepentingan yang kita. Ya. Insya Allah apabila dia diperhatikan oleh kita, dia akan senang. Ya. Kita akan perhatikan apa yang kita sampaikan. Nah, saya pernah mendapatkan satu kutipan ya Pak Prof. Lupa lagi siapa yang mengatakan. Tapi kutipan itu mengatakan, justru cara komunikasi yang paling penting itu adalah kemampuan kita mendengarkan yang bicara. Bagaimana kita Pak? Betul, betul, ya. Dengarkan kalau kita menyampaikan keluhannya, ya. Jangan diserang oleh kita, ya. Yang dikritis oleh kita, ya. Dengarkan aja, ya. Nanti kalau sudah habis bicara, ya baru kita sampaikan, ya. Nah mungkin yang terbaik itu adalah ini. Jangan langsung disalahkan, ya. Seorang itu kan disalahkan tidak enak, ya. Jadi apa yang diharapkan oleh Bapak atau Ibu, ya bagus sekali. Namun pun akan lebih baik apabila ini yang dilaksanakannya. So, dengan demikian, misalnya ongkosnya lebih murah, ya. Kemudian yang kedua, orang yang sukanya lebih banyak, ya. Nah itu memang harus disampaikan seperti demikian, ya. Jadi intinya atau poinnya itu perhatikan kepentingan dia, bukan kepentingan kita. Insya Allah dia akan senang. Oke, baik Pak Prof. Kita masuk ke yang nomor tiga tentang lemah lembut. Mungkin pertanyaan saya, apakah harus selalu Pak Prof, kita itu lemah lembut? Apakah tidak perlu dalam kondisi tertentu kita itu bicara dengan tegas? Mengapa? Di langkah awal tentu kita lakukan dengan teman dengan baik-baik saja, gitu, ya. Kemudian dengan ucapan yang enak, ya, tidak marah-marah, ya. Tapi sewaktu-waktu boleh aja lah. Ya, seperti komunikasi pada ini gitu, ya. Kadang-kadang ini juga keras, ya, gitu, ya. Kalau menghadapi orang-orang yang memang menentang dia, ya. Tapi dia tetap menjelaskan, ya. Jadi menyampaikan sesuatu itu akan bisa diterima itu tentu aja harus diterima oleh hati nurani sendiri, ya. Sebab apabila tidak diterima dia itu akan menolaknya. Nah kalau dia itu menolak berarti apa yang kita harapkan itu tidak akan bisa akan tidak akan kita sampai, ya. Ngaji lemah lembut, ya, sopan santun, ya. Setiap orang itu suka. Meskipun itu orang kasar, Pak. Memang manusia berbeda-beda karakternya. Tapi orang karakter kasar juga, kalau dihadapi dengan lemah lembut, dia juga akan ikut lembut. Pada dasarnya manusia itu suatu ikut-ikutan, Pak. Ya. Lebih-lebih, ya. Tanya orang daerah, orang Sunda itu ya, suka betul mending gitu, ya. Ya. Jadi ikut kepada yang lebih kuasa atau yang memimpinnya, ya. Yang terbiasa, gitu. Nah, jadi memang apabila kita ingin komunikasi itu jangan menggunakan kata-kata yang kasar, ya, kata-kata yang keras, ya.
Ya, sewaktu-waktu memang perlu ya. Kalau orang itu misalnya tidak mengerti aja, ya katakan jangan lebih keras. Ya. Nah, kamu itu gimana? Ya, kalau misalnya memang begini ya, tidak bisa kita misalnya ya hanya diam saja ya, malas-malasan jangan ya, ya kerja keras ya, tunjukkanlah. Nah, si A, si B, si C, sukses itu memang karena kerja keras ya, tidak diam saja ya. Jadi usaha itu memang harus optimal. Kalau ada kesusahan ya harus hadapi ya. Ya kadang-kadang kita juga harus ada kerasnya juga ya. Tapi dimulailah dengan kata yang baik. Ya. Katakan ya, Anda itu memang sebenarnya rajin ya. Tapi rajin saja kalau kurang menggunakan otak, ya itu hasilnya kurang bagus. Jadi kerajinan itu harus didahului dengan adanya keterampilan. Nah, insya Allah, kalau kita menyampaikan dengan baik, orang itu akan suka. Ya. Saya pada dasarnya manusia itu suka pada yang baik. Jarang orang itu suka pada yang jelek. Kadang-kadang misalnya orang tuanya katakan kurang baik, dia tidak pernah ingin anaknya itu seperti dia kurang baik. Ya. Pasti dia ingin anaknya itu lebih baik dibandingkan dengan dia. Nah, Nah, itu hukum manusia lah. cuma pertanyaannya gini, Pak Prof. Mungkin kita juga paham ya. Ada sebagian suku yang memang karakternya lemah lembut. Tapi ada juga kan sebagian suku itu karakternya dalam bicara itu keras. Tapi kalau menurut sebagian orang itu seperti kasar. Nah, kalau misalnya nih, misalnya saya orang yang dari kalangan ya suku bangsa dan secara bahasanya tidak lemah lembut. Bagaimana nih caranya? Bapak tinggal itu di kampung, Pak ya. Ya. Waktu mulai datang ke Bandung ya, kemudian sekolah perguruan tinggi, memang itu teman-teman yang berbeda ya. Ya, ada teman yang dari Tapanuli, yang baca ngomongnya keras ya. Mudah-mudahan dianggap itu sebuah marah gitu ya. Ya. Tapi lama-lama mengerti, Pak. Ya itu kan karakternya, Pak. Ya. Ya mungkin karena di dalam mereka itu darah yang keras ya. Kalau ngomong tidak bisa ya lama boleh kita ya ada keras-keras maka dimanapun juga ya karakter lebih galak. Tapi hatinya itu lembut ya. Ya. Bapak punya teman-teman orang Batak gitu ya, orang Rio itu amat lembut ya. Jadi memang mula-mula waktu mulai ketemu di kok ini baru ketemu kasar begitu keras gitu ya. Ya itu memang karakter karena pengaruh lingkungan. Tidak sama dengan hati nuraninya sendiri. Nah, jadi itu mah kita harus memahami aja lah ya. Sebenarnya kan sudah bergaul lama biasa saja. Mereka dia keras kita juga keras gitu ya. Ya, ya lebih dari setiap mahasiswa kayak kita suka saling itu lah ya. Saling membalas gitu. Ya, pertanyaan saya, gimana Pak kamu dalam posisi misalnya kebetulan nih Pak Prof itu orang yang dari Tapanuli itu. Ya, Nah, cara komunikasi yang malam itu seperti apa? ya tidak perlu bisa dikatakan caranya gimana ya. Karena kita sudah karakter dan biasa ngomong keras gitu ya. Tapi lama-lama kalau dia sudah tinggal di daerah Pasundan ya, melihat teman-temannya berbicaranya itu lebih halus ya, dia juga berubah Pak. Ya. Dia berubah ya. Jadi kalau mula-mula ya datang ke sini mungkin lebih sesuai dengan karakter daerahnya ya. Tapi kalau sudah lama di sini, manusia itu adaptif Pak. Suka ya menyesuaikan diri dengan situasi dan lingkungannya. Ya. Nah itu mah otomatis ya. Jadi manusia itu senantiasa terpengaruh oleh lingkungan Pak. Terutama lingkungan alam ya. Ada orang Sunda, lingkungan alamnya terlalu bagus ya. Ya. Sehingga memang sikapnya juga lemah lembut ya. Nah, lingkungan orang Tapanuli mungkin lebih keras ya. Ya. Sehingga kalau ngomong itu tidak bisa lama ya. Silakan datang gitu ya. Nah, itulah. Nah, itulah hanya pengaruh lingkungan, Pak. Itu bersifat sesaat ya. Setiap saat kita bisa berubah sesuai dengan lingkungan yang kita hadapi. Baik Bapak, kita masuk ke langkah keempat nih, tentang empati. Nah, empati itu kata Bapak tadi ya, kita itu harus mengambil dari sudut pandang orang yang kita ajak bicara. Betul. Bagaimana caranya supaya kita itu bisa empati, Bapak? Ya tadi aku mengerti ya. Ya. Jadi yang kita hubungi itu siapa? Ya. Tujuan kita berkomunikasi untuk apa? Ya. Nah, kalau misalnya tujuan kita itu akan menghasilkan suatu barang, ya, suatu produk, kita juga harus mengerti ya. Itu sebenarnya kebetulan dibutuhkan itu apa? Ya. Nah,
ada satu prinsip gitu ya. Kalau orang itu termasuk orang kecil, dia itu ingin membeli barang itu barang yang murah. Ya. Kalau kita berhubungan dengan orang kaya, kita menawarkan barang murah, tidak akan dibeli kan. Ya. Nah, jadi kita harus tahu ya kondisi masing-masing orang yang kita hadapi. Ya. Nah, kalau kita datang kepada orang-orang yang relatif ya kondisi ekonominya itu rendah ya, jualah barang-barang yang relatif murah. Ya. Tapi kalau berhubungan dengan orang-orang yang kaya ya, jangan menjual barang murah ya. Dia tidak akan memperhatikan. Contohnya kalau orang kaya jalan-jalan melihat barang-barang di toko gitu ya, dia itu melihat itu harganya Pak. Ya. Kalau harganya mahal dia tertarik ya, dan dia akan datang karena kalau itu harganya murah dia lewat aja lah. Sebenarnya Pak ya, kalau orang-orang yang kekurangan orang dicari itu barang-barang yang murah. Ya. Karena mungkin kemampuan dia untuk membeli itu memang ya katakan uangnya kecil ya. Nah, jadi yang namanya atensi ya, apa namanya itu Empati. empati ya. Empati itu artinya memperhatikan kepentingan orang lain ya. Sebab manusia sekali lagi ya, dia itu akan mempengaruhi kepentingannya sendiri ya. Nah, kalau kita dengan empati, insya Allah ya, apa yang kita inginkan itu dimulai dengan memenuhi kebutuhan dia. Ya. Nah, setelah kebutuhan dia terpenuhi, baru kita sampaikan apa yang kita inginkan. Ya katakanlah nanti dalam bidang politik misalnya. Nah, kita ingin dia itu supaya mendukung kita ya, sebagai pemimpin ya. Kita harus tahu ini itu siapa, ya latar belakangnya gimana ya. Itu bagian ideologi politiknya di mana ya. Ya, mungkin saja ya ideologinya berbeda dengan kita ya. Itu jangan langsung mengatakan misalnya apa yang menjadi ide itu kurang baik ya. Ya, bicara aja tentang rencana kita. Kita itu rencana mau begini, inginnya begini, supaya rakyat itu menjadi makmur ya, rencananya begini ya. Nah, insya Allah kalau itu misalnya rakyat mempercayai, saya akan melaksanakan seperti itu. Dan mudah-mudahan ya masyarakat yang adil dan makmur itu bisa diwujudkan. Nah, itu harus dimulai gitu ya. Jadi ini kita disampaikan, tapi kita harus tahu siapa dia itu sebenarnya. Kalau kita tidak tahu siapa dia, ya agak sulit. Nah, kalau orang kecil, mereka yang diharapkannya itu ya bantuan yang langsung, ya bukan ini ya, tapi bantuan langsung. Sehingga waktu kita ke sana itu ya bawalah sesuatu yang menyenangkan dia, ya mau oleh-oleh dan sebagainya, ya. Nah itu barangkali akan langsung diterima oleh dia. Jadi kalau kita datang-datang menyampaikan ide, tidak akan diterima. Ya. Nah, jadi empati itu berarti kita memperhatikan kepentingan yang kita hadapi, tidak dimulai di kepentingan kita. Pasti kalau kita berkomunikasi kita punya kepentingan. Ya. Tapi jangan dulu disampaikan, Pak. Belakang aja nanti. Gitu. Oke, jadi fokus awal ke masalah mereka. Nah, bicara tentang masalah, kita masuk ke nomor 5 nih Pak, Nah, mencari solusi. Nah, jadi teknik komunikasi efektif itu adalah mencari solusi. itu. Mungkin dalam prakteknya seperti apa nih Pak contohnya? Ya tadi yang kita hubungi itu orang dalam kualitas apa ya atau kondisi bagaimana ya. Sebenarnya apa yang sedang dia hadapi ya. Masalah apa utama yang kita hadapi. Nah kita harus bantu dia Pak. Nah kalau kita berhubungan dengan orang-orang kecil ya, ya kan sebagian besar mereka itu ya kekurangan pendapatan ya. Mungkin usahanya itu kurang lancar ya. Mungkin usahanya kurang modal ya. Mungkin dia tidak tahu bagaimana menjual barang supaya laku ya. Nah, jadi kita harus tahu ya. Nah, berilah jalan keluar. Katakanlah kalau misalnya dia punya butuh modal ya, kalau kita punya bantu oleh kita. Nah, kalau tidak beritahu ya. Nah, supaya dapat modal, Anda bisa pinjam ke Bank Anu ya. Itu jasanya sekian persen, caranya begini ya. Kalau perlu nanti saya bantu lah ya. Supaya misalnya cepat mendapatkan ya bantuan seperti tersebut ya. Nah, kalau dia itu misalnya masalah keluarga ya, ya bantulah bagaimana masalah keluarganya. Mungkin anaknya yang nakal ya tidak nurut pada orang tuanya ya. Kalau kita ngerti caranya ya bantulah. Nah, apa sebabnya kenapa ya, apa tujuannya dan sebagainya ya. Insya Allah. Jadi setiap komunikasi itu harus mencari jalan keluar. Dengan justru membuat sesuatu yang
sederhana menjadi rumit, ya, gitu. Nah, kalau kita misalnya tidak mencari solusi, ya tidak ada manfaatnya komunikasi. Nah, dewasa ini memang informasi itu sangat banyak, ya. Lebih-lebih kalau kita membuat handphone pintar, ya, segala ada di sana, ya. Memang kita harus bisa memilih, ya. Dunia itu memang pilihan itu sekarang, Pak, ya. Jadi kalau kita bisa manfaatkan dengan baik, handphone pintar itu semua ada. Akan belajar politik ada, belajar ekonomi ada, ya. Belajar kerja seni juga ada, ya. Bahkan akan belajar nyanyi juga bisa di sana, Pak, ya. Ya. Bahkan bahasa Arab juga bisa, gitu, ya. Tidak usah mencari guru langsung, dan misalnya, ya. Tentu saja yang terbaik komunikasi yang baik itu langsung, ya. Tidak melalui media, ya. Tapi memang media juga satu satu alat yang sangat penting asal kita bisa memilihnya mana yang baik mana yang tidak baik, ya. Termasuk solusi, Pak, banyak sekali solusi-solusi yang bisa ditanyakan pada handphone kita. Berapa seringkali bisa menemukan masalah, ya, kenapa kok misalnya kita itu bingung terus, ya, dengan solusi yang ditanya nggak ada, Pak, ya. Nah, kalau ini kata harus begini begini begini, ya. Kemudian pada tanya ini doa saya kok seperti tidak terkabul, saya kenapa ada, Pak, solusinya, ya. Nah, harusnya gini gini gini, ya. Jadi memang handphone pintar itu hebat sekali, Pak, ya. Jadi segala ada, ya, tentu saja kita jangan langsung menerima saja, ya. Sebab itu juga pilihan, itu hanya pendapat, ya. Pendapat itu bisa benar bisa salah. Tapi setidak-tidaknya ada jalannya, ya. Dan tetap mata kita digunakan, ya. Jangan mentang-mentang percaya bahwa itu handphone pintar, Bang Google, ya. Jangan semuanya dipercaya, ya. Itu hanya pendapat dia, ya. Sebab situasi dan kondisi itu akan mempengaruhi mencari solusi. Itu kira-kira Pak Ridwan. Ya. Nah, Mbak Google nggak pernah pesantren ya. Oke, baik Kak. Alhamdulillah, pemirsa kita sudah mendengarkan paparan yang luar biasa dari guru kita, Pak Profesor Samsuri. Nah, sebagai doa saya akan minta beliau untuk ya menyampaikan ringkasan atau kesimpulan dari apa yang kita bahas dari tadi sampai barusan yang membahas nomor 5. Nah, Pak Prof. Baiklah, para bahasa yang Bapak cintai, ya. Jadi ini teknik komunikasi dengan nama kalem. Kalem itu tenang, ya, tidak terburu-buru, ya. Tapi kalem juga merupakan satu formula, ya, terdiri dari 5 huruf K, A, L, E, dan M, ya. Ini masing-masing huruf itu sebagai penuntun lah, jembatan keledai, ya, supaya kita tidak mencari-cari, ya. Jadi solusi kalem itu K-nya berarti dimulailah dengan kasih. Ada keinginan untuk memberikan sesuatu kepada dia. Ada rasa cinta kepada yang kita. Yang kedua, atensi. Ya. Perhatikan kepentingan dia. Apa sih kepentingannya? Ya. Sebab orang itu pada dasarnya mementingkan kepentingan diri sendiri. Karena kepentingan yang diperhatikan, insya Allah dia akan memperhatikan. Dan yang ketiga, sampaikan dengan lemah lembut. Jangan kasar-kasaran. Kalau menyalahkan, jangan langsung menyalahkan. Lebih baik katakan, ya mungkin cara yang lebih baik tidak itu, tapi ini, ya. Karena ini mah begini-begini. Jadi itu akan mengerti, ya. Jadi kalau dia punya pendapat itu jangan langsung ditentang. Jangan, salah itu mah, ya bohong itu mah, ya dulu itu mah, ya jangan, ya. Lebih katakan, nah jalan itu mungkin akan mengakibatkan ini. Tapi kalau ingin lebih baik, mungkin jalan yang ini. Ya itu akan enak dengan dia, ya. Dan yang keempat, empati, ya. Ya kembali lagi, semua kembalikan kepada kepentingan dia. Jangan langsung menyampaikan kepentingan kita, ya. Setiap kali kita kepentingan kita disampaikan lebih dulu, ya bisa jadi dia menolak. Ya kan tujuan komunikasi itu mungkin kita itu punya keinginan, ya. Tapi jangan langsung, nanti belakangan. Dan yang kelima, ya, setiap komunikasi apakah perorangan, apakah kelompok, ya, kita mengadakan rapat misalnya, diskusi, ya, tujuannya kan mencari solusi yang terbaik, ya. Memang solusi itu banyak, ya, mungkin A, B, C, D, dan seterusnya, ya.
Nah, tentunya yang kita cari itu ada solusi yang terbaik. Ya. Kenapa sampaikan ada satu formula yaitu Logit. Ya. Jadi kalau kita punya masalah gunakan formula Logit. Ya. D-nya itu define problem. Rumus atas ini masalahnya. Ya. Pokoknya untuk open your mind berpikir. Ya. Gunakan otak kita. I-nya identify the best solution. Nah, jadi solusi itu bukan satu, dua, tiga. Mana yang terbaik? Carilah yang terbaik. Ya. Yang ketiga T-nya, ya, do it T-nya, transform into action. Ya, lakukan. Ya. Ya, kalau kita sudah menemukan ini yang terbaik atau sudah terbaik itu bukan hanya ditulis, tapi dilaksanakan. Do it. Ya. Do it, no, kerjakan sekarang. Never put off till tomorrow what you can do today. Nah, itu cara yang terbaik apabila kita menghadapi masalah. Dan mudah-mudahan Pak Pemirsa ini ada manfaatnya. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa kita sudah mendengarkan paparan dari Pak Prof tentang teknik komunikasi efektif yang disingkat dengan formula Kalem. Jika saya simpulkan dengan satu kalimat, jadi teknik komunikasi yang efektif itu adalah kita itu lebih memperhatikan lawan bicara kita, jangan fokus hanya diri kita sendiri. Oke, mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dan acara ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kami berdua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.